ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال ربنا جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ضلالة في النار. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala karena begitu banyak nikmat yang telah dan yang sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Di antaranya adalah pertemuan seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Para ulama mengatakan pertemuan dan perjumpaan seorang muslim dengan muslim yang lainnya ini merupakan satu nikmat yang luar biasa. Satu nikmat yang luar biasa, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena apa? Ketika seorang muslim bertemu dengan muslim yang lainnya, ada banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan bisa saling diberikan. Kita bisa saling memberikan nasihat. Kita bisa saling memberikan senyuman. Ya subhanallah. Dahulu pernah satu ketika saya masuk di daerah orang kufar. Senyuman yang tulus dan ikhlas itu jarang kita temukan. Tapi coba antum lihat. Kalau ketemu dengan seorang muslim, ya subhanallah, hendak kenal antum sama mereka, pertama diucapkan apa? Assalamualaikum. Antum sudah dikasih doa sama mereka. Terus setelah itu mereka senyum kepada antum. Ya subhanallah. Tenang hati kita. Nikmat. Ya. Maka dari itu para ulama mengatakan pertemuan seorang muslim, terutama seorang ahlu sunnah dengan ahlu sunnah yang lainnya, ini merupakan satu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang harus kita syukuri, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perpisahan yang paling menyedihkan adalah perpisahan seorang ahlu sunnah dengan ahlu sunnah yang lainnya. Ya. Maka alhamdulillah, saya mengajak diri saya pribadi dan kita semua yang ada di majelis ini, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap nikmat yang sedang kita rasakan ini ditambahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Kita mengucapkan salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga-keluarga beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti apa yang telah beliau ajarkan, apa yang telah beliau sunnahkan kepada kita semua. Karena wallahi ahibati fillah, tidak ada satu jalan yang termudah, yang pasti untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali jalan yang pernah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'ain. Bahkan beliau sampai berwasiat kepada kita semua, kepada semua kaum muslimin. Aku tinggalkan kepada kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua hal yang kalau kita pegang teguh dua hal tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin tidak akan kita bergeser alur kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kitabullah wa sunnati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika seorang muslim berpegang teguh dengan agama Allah, dengan Al-Qur'an, kitabullah, kemudian senantiasa dia tanamkan keyakinannya, i'tiqadnya untuk terus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema yang akan kita angkat adalah tema yang kalau orang Sumbawa bilang itu pang tu begesak. Tempat kita sering ngangkat diri kita. Ada seorang muslim atau ada seorang lelaki yang dia memiliki banyak harta. Dia mengatakan, saya seorang lelaki sejati.
Ada juga yang istrinya lebih dari satu. Lamintus laki taluk kita. Gini cara kita kalau kita laki-laki. Ya enggak? Ada juga ya yang omongannya poligami terus tapi tidak berani. Oh, laki-laki sejati itu Ustaz, oh yang lebih dari satu Ustaz. Padahal dia tidak berani. Ya subhanallah. Kadang kita jadikan itu alat untuk menghibur diri kita. Ya Ustaz, yang penting kita sudah hibur dirilah. Tapi ya hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan ungkapan lelaki sejati seperti ini. Dan mungkin itu yang kita kejar. Pernah tidak terpikirkan di dalam benak kita seorang muslim, kalau memang lelaki sejati itu apa yang dikatakan oleh si fulan dan si fulan, kira-kira apa yang kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tapi pernah tidak kita melihat bagaimana kriteria lelaki sejati yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ustaz, apa ada Ustaz? Naam ada, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Kita jangan lupakan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Al-Qur'an, ya, yang tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an tersebut sebagai petunjuk bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menginginkan label pria sejati, lelaki sejati di mata Allah pernah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang yang harus kita cari. Ini sekarang yang harus kita kejar. Karena apa? Satu label yang telah diinginkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah menjadikan dia ayat yang termaktub dalam Al-Qur'an, pasti ada janji besar barang siapa yang mampu mengambil gelar tersebut. Antum sekarang kalau ditawari kuliah sana sini, oh kita semangat. Tapi bagaimana kalau lelaki sejati versi Allah Subhanahu wa taala itu pernah tidak terlintas di pikiran kita untuk mengejar label tersebut? Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-23. Ini antum sering-sering baca ayat ini. Ya. Terutama kita sebagai seorang lelaki, untuk menjadi lelaki sejati itu seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Minal mu'minina rijalun. Ada dari orang-orang yang beriman, dari laki-laki yang beriman. Rijal. Lelaki sejati kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini lelaki sejati versi Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa dia? Sadaqu ma'ahadullahu alaih. Lelaki sejati itu benar-benar ketika dia sudah bersaksi, berjanji kepada Allah, dia usahakan untuk tepati. Ketika dia berjanji kepada Allah, dia usahakan untuk tepati. Ustaz, apakah ada janji kita kepada Allah? Fa subhanallah. Ketika kita setelah takbir di setiap solat yang kita tegakkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa janji kita? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya salatku, ya, ibadah-ibadahku, sesembelihan-sembelihanku, wa mahyaya, bahkan hidup kita ini. Hidup kita ini dengan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mengatakan kepada Allah, wa mamati, ya Allah. Ya, setelah kita memuji Allah, Allahu Akbar, tidak ada yang lebih besar daripada Engkau ya Allah. Kemudian ini janjiku kepada Engkau, kata kita semua. Matiku kita berikan kepada Allah. Dan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi lelaki sejati, ahadullah. Ya, sadaqu ma'ahadullah. Dia benar-benar usahakan untuk menepati janji tersebut. Sebagaimana dikatakan, ya, oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika beliau menukilkan satu riwayat dari Imam Ahmad tentang athar yang datang dari
Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang mana Anas bin Malik pernah mengisahkan tentang pamannya Anas ibn Nadhr, ya, ketika dia tertinggal dari perang Badar. Ya. Satu ketika Anas bin Nadhr ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kemarin saya punya uzur, enggak bisa menemani antum, enggak bisa menemani sang baginda ke perang Badar. Enggak bisa menemani sang baginda ke perang Badar. Padahal saya kepingin membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam di peperangan yang langsung diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sempat terlontar satu janji kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Anas bin Nadhr. Dia mengatakan, "Fa wallah, demi Allah, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak semua, ya, pasukannya untuk melakukan peperangan membela agama Allah." Apa kata dia? Maka saya akan perlihatkan kesungguhan saya di hadapan Allah tabaraka wa taala. Kata lain apa? Hidupnya, matinya Anas bin Nadhr dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji yang saat itu tidak hanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mendengar, para sahabat yang lain mendengar. Kemudian datanglah kabar dari Nabi SAW, dibukakan perang Uhud. Maka orang yang paling bersemangat saat itu adalah Anas bin Nadhr. Untuk apa? Yang pertama, untuk menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita membaca sirah tentang bagaimana perang Uhud dan bagaimana perannya Anas bin Nadhr, ya, maka kita akan temukan beberapa riwayat yang mengatakan bagaimana kedahsyatannya Anas ibn Nadhr di pertempuran perang Uhud. Sampai-sampai dikatakan ahibati fillah, nyawanya dipersembahkan kepada Allah di perang Uhud. Ya. Tidak ada yang berani dan begitu besar perjuangannya, ya, seperti Anas ibn Nadhr. Sampai seorang sahabat ketika ditanya oleh Nabi SAW, di mana Anas? Mana buktinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian setelah dicari ahibati fillah, ternyata di dalam tubuh Anas bin Nadhr terdapat sedikitnya 80 tombak, sayatan pedang dan semua jenis luka. Ini janji seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang, ya, ketika kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kemudian sebelum salam kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, yang mana berkonsekuensi bahwasanya kita yang mengucapkan kalimat ini tidak akan kita jadikan selain Allah itu sesembahan. Tapi mana buktinya ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah? Mana bukti dari asyhadu an la ilaha illallah kita? Kita katakan, ya Allah, tidak ada ilah yang pantas saya berikan ibadah kecuali Engkau, ya Allah. Tapi di mana kita ketika Allah melalui lisan para muazzin mengatakan hayya 'alas shalah? Kita mengatakan, Ustaz, saya ini lebih butuh uang saat ini. Di mana la ilaha illallah? Ustaz, ini zaman Covid. Kayaknya Allah paham kondisi kita. La haula wala quwata illa billah. Di mana bukti janji kita hibati fillah? Ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang mana para ulama mengatakan, ya, konsekuensi dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tasdiquhu fima akhbar. Di mana konsekuensi dari pembenaran kita terhadap apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Buktinya ketika Allah melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah di atas langit, akal kita mengatakan la, Allah itu tidak di langit. Mana buktinya?
Allah itu tidak begini. Semua dikatakan oleh Nabi SAW dari kabar-kabar yang sahih, kabar-kabar yang valid, terbantahkan hanya karena apa? Akal kita yang terbatas. Lantas ini kita akan menginginkan menjadi lelaki sejati? Maka katakan pada diri kita, pantas enggak saya yang seperti ini ya mendapatkan gelar lelaki sejati? Kata para ulama, ketika seorang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selain dia membenarkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'atuhu fima amar, mereka harus mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan melalui syariat Allah tabaraka wa taala. Sudahkah kita melakukan hal ini? Atau kita menjadi orang-orang yang secara tidak langsung tidak mau mengamalkan ini dengan cara apa? Oh Ustaz, kayaknya perintah ini tidak cocok di zaman kita. Kayaknya ini begini Ustaz, kayaknya ini begitu. Banyak sekali alasan untuk kita apa? Ya, menolak semua perintah yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan terkadang kita mencela hibati fillah. Coba katakan tentang style yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat ahibati fil. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, qastus syawarib. Potong kumis-kumis kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa'ful liha. Biarkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Biarkan. Kita yang mengaku asyhadu alla ilaha illallah, kita yang mengaku saya ini lelaki sejati. Banyak dari kita yang mengatakan, Ustadz, kalau saya pakai jenggot kayak tusuk sate saya punya. Hibatifillah rahimani wa rahimakumullah. Kita ini ngaku ingin menjadi apa? Lelaki sejati. Tapi apa yang kita ucapkan di setiap sholat kita sering terbantahkan dari apa yang kita amalkan. Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Wahai umatku, kata Nabi SAW, salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku mendengar riwayat-riwayat tentang bagaimana aku mengerjakan salat. Ya. Sering kita mengatakan apa? Ustaz, salat yang seperti itu terlalu kaku, Ustaz. Enggak elegan yang seperti itu, Ustaz. Hah? Aru Ustaz bilo lalu ayat dirinan nih. Hebati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mana bukti kalau kita ini ingin menepati janji kita? Fa ya subhanallah, saat ini Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau kalau kita ingin mengikuti Anas bin Nadhr, ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Kita tidak bisa lagi berjuang bersama Nabi SAW. Dan kalau kita bayangkan dengan kondisi yang sampai saat ini saja, yang tidak sampai Nabi SAW memerintahkan kita untuk menumpahkan darah kita, masih kita berat. Sekedar menjalankan perintahnya saja masih berat. Kira-kira kalau sejenis sepisal kita ini hidup di zamannya Nabi SAW, ya Rasulullah, nanti kalau ada perang saya deh paling depan. Kira-kira kalau kayak kita ini, berani keluar rumah ndak antum? Disuruh pelihara jenggot saja, la haula wala quwata illa billah. Pelihara jenggot ndak sampai antum meneteskan darah dari setiap tempat tumbuhnya jenggot tersebut. Ikhwani fi din, azanillahu wa iyyakum. Ini janji kita yang kita ucapkan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama, wajtinabu manaha anhu wa zajar. Konsekuensi dari janji kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Meninggalkan segala bentuk, ya, hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang ini, dalilnya jelas. Jangan coba-coba dibantah dengan apa? Ustaz, coba Buya delin nih hadis nih, kira-kira ada mungkin yang bisa membolehkan.
Banyak dari kita yang seperti itu, ahibati fillah. Ustaz, kayaknya hadis ini terlalu ekstrim, Ustaz. Coba cari hadis, mungkin ada keselip-selip katanya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ini lelaki sejati, ahibati fillah. Banyak dari kita seperti itu. Ada satu perintah, dicari cara lain. Allah mengatakan apa? Jual belilah. Dan Allah menghalalkan jual beli. Dan Allah mengharamkan riba. Ustaz, ini bukan riba, Ustaz. Hah? Ini bisnis yang sama-sama menguntungkan. Cari itu. Ya. Ini hilah. Coba lihat para sahabat. Kalau sudah bilang tidak boleh, ya sudah tidak boleh. Kita ini seolah-olah orang yang paling paham tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ini oleh Allah, kita cari caranya. La haula wala quwata illa billah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, orang yang mengucapkan janjinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan beribadah mendekatkan dirinya kecuali dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para sahabat mengatakan ittabi'u. Udah. Yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup ikuti saja. Jangan kita banyak inovasi. Ya. Tapi ada orang yang ingin membenarkan inovasinya. Ustaz, kalau gitu tidak boleh kita pakai mic katanya. Tidak boleh pakai ini. La haula wala quwata illa billah. Yang dikatakan oleh para ulama tentang konsekuensi ini adalah bagaimana dalam bentuk ibadah kita. Ya. Para ulama mengatakan seandainya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada pengeras suara, mungkin dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi karena belum dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan itu yang dilarang. Dan terlalu banyak bantahan para ulama dalam masalah ini, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara beribadah kita kepada Allah ini wallahi untuk memudahkan kita. Untuk memudahkan kita dalam ibadah. Coba kalau kita bayangkan, ya, salat misalkan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan mudah sekali, tinggal ada datang penjelasannya atau kita ikuti saja seperti itu. Tidak perlu kita cari cara-cara yang aneh-aneh. Sampai ada yang takbirnya Allah diputer-puter. Mungkin nanti kalau ada inovasi yang lain, saat ini sudah udah terlalu banyak yang taruh di sebelah kiri. Saya mau taruh di sebelah kanan aja. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang sudah bersyahadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, udah datang dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai kerjakan. Ini kita lihat ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan lelaki sejati itu adalah orang-orang yang dia menegakkan dan menjalani apa yang sudah dia janjikan kepada Allah dan Rasulnya. Setelah itu Allah mengatakan, "Faminhum man qadha nahbahu wa minhum may yantazir." Di antara mereka yang sudah berjanji, ada yang sudah ada yang sudah menepati janjinya sampai batas waktu yang sudah diberikan oleh Allah. Sampai meninggal, dia menepati janjinya. Wa minhum man yantazir. Dan ingat kata Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang sudah habis masanya untuk menepati janjinya, ada orang-orang yang diberikan kesempatan untuk berjanji dan masih dia itu bisa menepati janjinya. Orang-orang yang hidup dan menanti mautnya. Seperti kita ini. Dan alhamdulillah, kita masih mampu berjanji kepada Allah. Dan ini minimal satu nikmat. Daripada orang yang masih sampai sekarang belum diberikan kesempatan untuk berjanji kepada Allah. Bahkan mengenal Allah saja mereka tak tahu. Maka bagi kita
dan bagi saya, antum semua yang kita sudah sama-sama berjanji, mari kita mengejar apa yang akan disampaikan oleh apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Ada orang-orang yang masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas janjinya. Sebagai apa? Kesempatan agar mereka tidak mengubah janjinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ahibati fillah, Ibnu Katsir mengatakan janji yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang masih diberikan kesempatan untuk hidup adalah bagaimana ketika mereka mengucapkan atau mengamalkan dan memberikan janji mereka itu di atas amalan-amalan mereka yang mereka persembahkan kepada Allah. Kita berjanji hidup kita untuk Allah. Kita berjanji ibadah kita untuk Allah. Mari kita realisasikan dengan amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa hibati fillah? Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang mampu merealisasikan janji mereka kepada Allah, Allah katakan di ayat setelahnya, liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan membalas mereka yang benar-benar jujur, benar-benar sejati di dalam sumpah mereka dan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lelaki sejati, ada ganjarannya. Dan faya subhanallah, Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya menegaskan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling baik dalam membalas hambanya. Coba kita bayangkan, antum kalau keluar kota kemudian janji sama istri, nanti kalau saya balik saya akan belikan misalkan apa, makanan yang dia sukai, kemudian kita berikan itu. Wallahi ikhwan, kalau antum tepati janji sama istri saja, yang terbaik diberikan sama antum. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kalau kita berjanji kepada zat yang memiliki langit dan bumi? Bagaimana kalau kita berjanji kepada zat yang memiliki surga? Lantas kita wafat, lantas kita wafat dalam keadaan menepati semua janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira penyesalan atau kebahagiaan yang kita dapatkan? Pasti yang akan kita dapatkan adalah kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yu'adzibal munafiqin. Dan ingat kata Allah Subhanahu wa taala, bagi kalian masih hidup, bagi kita yang masih hidup, Allah menyediakan azab bagi orang-orang yang nifak. Orang-orang yang berjanji kepada Allah akan tetapi sampai saat dia meninggal pun mereka ingkar kepada Allah tabaraka wa taala. Mereka tidak pernah menepati sedikit pun janji mereka kepada Allah tabaraka wa taala. Mereka janji ibadah kepada Allah, tapi apa? Di setiap waktu yang diberikan oleh Allah, kesempatan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak pernah sedikit pun dia realisasikan semua janji yang dipersembahkan kepada Allah tabaraka wa taala. Dan ingat ahibati fillah, batas kita merealisasikan janji kita adalah sampai jasad kita ini berpisah dengan ruhnya. Sampai jasad kita berpisah dengan ruhnya. Ini batas waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, wa yu'adzibal munafiqin in sya'u yatuba 'alaihim. Kalau mereka tidak merealisasikan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk apa? Mengazab mereka. Wallahu syadidul 'iqab. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha membalas semua kesalahan-kesalahan hambanya, atau membalas mengazab semua hamba-hambanya yang melakukan kekufuran kepada Allah, pengingkaran kepada Allah dengan sepedih-pedihnya pembalasan. Maka hibati fillah rahimani wa rahimakumullah.
nasihat saya yang ada di tempat ini untuk kita pribadi dan saya pribadi dan kita semua yang ada di sini, kita lihat apa yang telah kita janjikan kepada Allah. Bagi kita semua yang mungkin saat ini lupa kita janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu untuk memperbaiki dan menebus semua janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi orang-orang yang pernah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan hidup, bahkan diberikan sandang, pangan, papannya semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sedikit pun waktu, kesempatan dan semua itu dia gunakan untuk menebus dan mengamalkan semua janjinya kepada Allah. Sehingga apa? Di akhirat Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan dan menceritakan kepada kita bagaimana penyesalan orang-orang yang dahulu di dunia tak pernah mereka itu mampu atau sempat untuk melakukan kebaikan, merealisasikan janji mereka. Apa kata Allah? Rabbana akhrijna. Ya Allah, mereka merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tolong keluarkan kami, kembalikan kami sebentar saja, sebentar. Sebentar saja. Kita akan mengamalkan semua amal soleh yang dulu pernah kami inginkan, yang dulu pernah kami janjikan. Tapi apa kata Allah Subhanahu? Tidak bisa, tidak bisa. Maka sekarang ahibati fillah, ketika kita masih hidup ini pilihan bagi diri kita. Kita ini mau menjadi orang-orang yang dengan bangganya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Allah, ini amalan saya, ini janji saya yang benar-benar saya berikan kepada Engkau." Dan kita memilih apakah kita ingin menjadi orang-orang yang akan merengek-rengek di dalam neraka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena semasa hidupnya tak pernah mereka mau kembali kepada agama Allah, tak pernah mereka mau mengamalkan apa yang pernah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mereka hanya mengatakan lelaki sejati itu seperti ini. Tapi Allah mengatakan, "La, Anda bukan lelaki sejati yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Pilihan itu sekarang, ahibati fillah. Pilihan itu sekarang. Kita bisa melihat banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang dengannya Allah menegur kita. Ada sahabat kita yang mungkin setahun yang lalu terjatuh dalam kesalahan, sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tak lagi kita duduk bersama mereka. Sekarang tak lagi kita keliling jalan naik motor sana kemari bersama mereka. Ini kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari pilih jalan kita. Allah mengatakan wahadainahun najdain. Kami memberikan dua pilihan kepada manusia tersebut. Imma mereka mau menjadi penduduk surga atau imma mereka mau menjadi penduduk neraka. Haibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi saya katakan, label lelaki sejati itu masih dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan saatnya bagi kita untuk mengejar label tersebut dengan apa? Dengan benar-benar kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala dan mendidik dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari, kemudian kita berusaha berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang benar-benar mendapatkan gelar rijal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada sekitar 11 menit. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditambahkan sedikit dari apa yang saya sampaikan, maka kami persilahkan. Fadhlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauhi larangan. Konsekuensi kita kepada pemerintah atau pemimpin, seorang pemimpin yang berjanji kepada
Nah, sedangkan suatu pemimpin itu dilaksanakan dengan sistem demokrasi. Sedangkan sistem demokrasi itu berbenturan dengan syariat yang bahwa ada surat bagaimana sikap kita menyikapi sebagai. Nah, Taib, ahibati fillah rahimana wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kita ini pemimpin dan semua kita ini akan dipertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin ya, ketika mereka dilantik dengan sesuatu yang sah ya. Karena apa? Ada kepemimpinan itu dia disahkan karena apa? Dia itu sebagai orang yang mampu mengatur urusan satu daerah. Kemudian dia punya hak kuasa untuk mengatur satu kepemimpinan daerah. Dia punya kekuatan untuk mengatur satu daerah, ya. Dan para ulama mengatakan ini adalah kepemimpinan yang sah, ya, kepemimpinan yang sah, ya. Adapun bagaimana sikap kita, Ustaz? Itu kan demokrasi. Demokrasi bukan dari Islam. Bagaimana sikap kita? Selama kepemimpinannya adalah kepemimpinan yang sah, maka setiap perintah yang diperintahkan kepada kita selama tidak berbenturan dengan syariat, ya, maka harus kita ikuti. Dan inilah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Adapun ketika pemerintah kemudian memerintahkan kita tentang satu perintah yang melanggar aturan syariat, ya, maka tugas kita yang pertama adalah apa? Mendoakan pemerintah tersebut. Ingat. Kemudian yang kedua, menasehati mereka. Ya. Kalau kita punya kekuatan untuk menasehati, silahkan nasihati. Ya. Yang kedua, bersabar dan tidak melakukan perintah tersebut. Ya. Ada kekuatan untuk kita misalkan, ya, menegur. Silahkan tegur. Tapi sekarang ahibati fillah rahimana wa rahimakumullah, datang satu perintah mungkin yang melanggar syariat, banyak dari kaum muslimin yang terburu-buru. Wah, ini pemerintah ini tidak benar ini. Ya. Kita harus kudeta. Kita harus begini, kita harus begini. La ahibati fillah rahimana wa rahimakumullah. Nabi SAW mengatakan al-isti'jalu minasyaitan. Terburu-buru itu merupakan bibit yang datang dari syaitan. Islam mengajarkan kita sikap dengan ilmu dan hikmah. Sehingga apa? Ketika ada satu permasalahan, datang kepada para ulama. Tanyakan bagaimana sikap yang jelas. Lihat di dalam surat Al-Fatihah, ibati fillah rahimana wa rahimakumullah. Dalam surat Al-Fatihah, bagaimana Allah mencela. Allah mencela orang-orang yang melakukan satu kegiatan karena menggebu-gebu, tidak didasari atas ilmu. Dan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari hal tersebut. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya. Bukan jalan orang yang engkau murkai. Al-maghdub, yang engkau murkai. Siapa mereka? Al-Yahud. Mereka tahu ilmunya, mereka tahu hukumnya, tapi mereka enggan untuk mengamalkannya. Waladdallin, jangan jadikan kami orang-orang yang terburu-buru dalam melakukan satu amalan. Yaitu siapa? An-Nasara. Mereka ingin melakukan satu amalan tapi tidak tahu ilmunya. Bagaimana sikap dan aturan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga apa? Mereka mendapatkan celaan. Para ulama mengatakan kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi salah caranya, salah metodenya. Mereka tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Ya. Hibati fillah rahimana wa rahimakumullah. Ya. Maka ini nasihat saya, ya, kalau memang ada yang seperti ini silahkan kembali kepada para ulama. Asatis di tempat ini masih banyak. Ya, seperti itu. Wallahu taala a'lam. Ada satu pertanyaan di sini, Khawat. Bagaimana hukumnya jual beli barang dengan dua harga? Misalnya satu harga cash 500, harga kredit 10 kali bayar,
ya 700, jatuhnya harga per bulan 70.000. Hukumnya hal ini dibolehkan. Ya. Memang ada khilaf. Di antaranya yang mengatakan Syalbani Syalbani dalam satu pendapat beliau mengatakan tidak boleh karena ini salah satu praktik riba. Akan tetapi jumhur ulama, mayoritas para ulama dan ini mazhabnya jumhur mengatakan boleh selama dijelaskan akadnya ya ketika di awal jual beli. Ada dua cara pembayaran. Misalkan saya jual tisu ini. Kalau cash silahkan ambil 500. Kalau kredit silahkan ambil ya 70.000 sebulan seperti tadi misalkan. Dibayar 10 kali. Jadi jatuhnya apa? 700.000. Bedanya 200.000. Ketika si pembeli mengatakan, ya, saya ambil yang kredit. Berarti apa? Ini akadnya satu saja. Ya. Ini akadnya satu saja. Dua memang penawaran akad, tapi ketika diputus akad tersebut, dia mengambil akad yang kedua. Jadi ini tidak termasuk dalam dua akad dalam satu pembayaran. Paham sampai sini? Nah, jadi yang seperti ini mayoritas ulama atau jumhur ulama mengatakan dibolehkan, ya, selama benar. Dan nanti hati-hati. Ketika kredit ada yang disebut dengan cashback misalkan. 10 kali pembayaran, kalau dibayar selama 8 kali sudah dilunas misalkan, ada uang kembali, ya. Ada hadiah lah karena dia mempercepat pembayarannya. Di sini yang dimaksud dengan apa? Dua akad dalam satu jual beli. Ya. Ada akad yang 70 sebulan dan ada akad kalau dia dia dipercepat maka akan kurang harganya. Inilah yang tidak boleh. Ya, hati-hati dalam ini. Jadi banyak orang yang terkecoh, berarti ada bonus bagi kita, ini kesempatan yang seperti ini. Maka ini tidak boleh. Ya. Hukum ini pernah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Wallahu taala a'lam. Nah. Baik, kita cukupkan. Ya. Mohon maaf akhibati fillah karena kita masih ada kajian di Taliwang. Mungkin yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan saya berdoa kepada Allah semoga pertemuan kita di tempat ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita orang-orang yang bersemangat belajar, mengamalkan dan mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertemuan ini semoga dihitung oleh Allah sebagai amalan yang memperberat timbangan amal soleh kita di hadapan Allah Tabaraka wa ta'ala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.